Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup terasa berat? Rezeki seakan sempit, hati sering gelisah, doa seolah tak kunjung terkabul, dan masalah datang silih berganti. Sesungguhnya ada satu amalan yang Allah janjikan sebagai kunci keajaiban hidup, namun seringkali kita abaikan. Amalan itu adalah istighfar. Istighfar bukan sekadar ucapan memohon ampun, tapi ia adalah doa yang mampu mengubah nasib. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dengan istighfar, hujan diturunkan, rezeki dilapangkan, keturunan diberkahi, dan hati diberikan ketenangan. Bahkan Rasulullah yang maksum pun senantiasa beristighfar puluhan kali setiap hari. Dalam perjalanan hidup kita, istighfar adalah kunci rahasia yang membuka pintu keberkahan, jalan keluar dari kesempitan, serta pertolongan Allah yang datang tanpa kita duga. Mari di channel ini kita belajar bersama tentang keajaiban dari istighfar. Semoga hati kita semakin dekat dengan Allah, hidup penuh keberkahan, dan langkah kita selalu dalam ridha-Nya. Makna dan hakikat istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah, sebuah kalimat yang sangat sederhana diucapkan dengan lisan, tetapi memiliki kekuatan luar biasa bagi hati, jiwa, bahkan kehidupan seorang hamba. Kalimat astagfirullah mungkin terdengar ringan, namun ia mengandung samudera makna yang tak terhingga. Dalam satu lafaz itu terkandung pengakuan akan kelemahan diri, pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan, sekaligus pengharapan akan kasih sayang dan ampunan Allah yang Maha Pengampun. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyeru manusia untuk beristighfar. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab istighfar bukan hanya sekadar ritual pengucapan, melainkan jalan menuju kebahagiaan, ketenangan, dan keselamatan dunia maupun akhirat. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang berbuat kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang." QS An-Nisa 110. Ayat ini mengandung pelajaran berharga bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka, tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita tulus kembali kepadanya dengan istighfar, Allah berjanji akan menerima taubat kita. Inilah hakikat istighfar, sebuah bentuk kembali kepada Allah, dengan hati yang penuh kesadaran akan kelemahan diri. Istighfar sebagai cermin kerendahan hati. Setiap manusia pasti pernah terjerumus dalam dosa. Bahkan Nabi Muhammad, manusia paling mulia, maksum dari dosa besar, masih beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Jika seorang nabi yang sudah dijamin surga masih tekun memohon ampun, bagaimana dengan kita yang penuh khilaf, lalai, dan sering terjerumus dalam dosa? Istighfar adalah tanda kerendahan hati seorang hamba. Orang yang enggan beristighfar sejatinya sombong, karena ia merasa sudah suci dan tak membutuhkan ampunan. Padahal, sekecil apapun kesalahan kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ketika lidah terbiasa melantunkan istighfar, hati pun akan lembut. Hati yang tadinya keras karena dosa, perlahan akan luluh dengan istighfar yang tulus. Air mata penyesalan yang jatuh saat beristighfar adalah tanda bahwa hati masih haus hidup, masih peka, dan masih merindukan kasih sayang Allah. Istighfar dan janji kebaikan Allah. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menjanjikan ampunan bagi mereka yang beristighfar, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan. Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu,
dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. QS Nuh 10-12. Ayat ini mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya jalan penghapus dosa, tetapi juga pembuka pintu rezeki, keberkahan keluarga, serta kebaikan dunia. Betapa besar rahmat Allah yang melimpahkan nikmat dunia sekaligus keselamatan akhirat hanya dengan amalan sederhana. Istighfar. Istighfar, penenang hati di tengah ujian. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada pula yang diuji dengan kelapangan. Ketika ujian datang, sebagian orang gelisah, putus asa, bahkan marah kepada takdir Allah. Namun bagi mereka yang terbiasa beristighfar, hati mereka lebih mudah menerima ujian dengan lapang dada. Mengapa demikian? Karena istighfar melatih hati untuk selalu merasa dekat dengan Allah. Setiap kali lisan mengucapkan astagfirullah, seakan kita sedang mengetuk pintu kasih sayangnya. Kegelisahan pun reda, beban hidup terasa ringan, dan jiwa mendapat ketenangan. Banyak ulama besar yang mengisahkan bahwa istighfar menjadi senjata mereka ketika menghadapi kesulitan. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang jalan keluar dari masalah. Beliau menjawab, "Perbanyaklah istighfar." Hal ini menunjukkan betapa besar kedudukan istighfar dalam meraih pertolongan Allah. Istighfar dan kesempatan yang tak pernah tertutup. Salah satu keajaiban istighfar adalah ia selalu membuka kesempatan baru. Berapa banyak orang yang dulunya hidup dalam kegelapan dosa, lalu berubah menjadi pribadi yang taat hanya karena mereka tekun beristighfar dan bertaubat. Istighfar adalah kunci perubahan, kunci untuk membuka lembaran baru dalam hidup. Seorang ulama berkata, "Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah dosa yang lebih besar dari dosa itu sendiri." Selama kita masih diberi kesempatan hidup, berarti pintu taubat dan istighfar masih terbuka. Jangan menunggu sempurna untuk beristighfar, karena justru dengan istighfarlah kita perlahan diperbaiki oleh Allah. Istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar bukan hanya ucapan di waktu sholat atau doa malam. Istighfar seharusnya menjadi bagian dari keseharian kita. Saat bekerja, belajar, berkendara, atau bahkan ketika sedang santai, kita bisa menggerakkan lisan dengan astagfirullah. Semakin sering istighfar diucapkan, semakin besar peluang hati kita diliputi ketenangan. Bayangkan, dalam satu hari kita melafalkan istighfar 100 kali saja, betapa besar pahala yang kita raih, betapa banyak dosa yang dihapus, dan betapa banyak keberkahan yang Allah turunkan. Tidak heran jika para salafus syalih menjadikan istighfar sebagai zikir utama dalam keseharian mereka. Istighfar bukanlah sekadar lafaz ringan di lisan, tetapi ia adalah jalan menuju kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Ia mengajarkan kita untuk rendah hati, menyadari kelemahan diri, dan selalu kembali kepada Allah. Ia adalah kunci perubahan, kunci penghapus dosa, sekaligus kunci pembuka pintu rezeki. Jika hari ini kita merasa hidup penuh masalah, banyak beban, rezeki terasa sempit, atau hati terasa gelisah, mungkin yang kurang dari diri kita adalah istighfar. Mari jadikan istighfar sebagai sahabat setia, bukan hanya saat kita terjatuh dalam dosa, tetapi juga dalam setiap langkah kehidupan. Karena dalam istighfar ada rahasia keajaiban yang Allah simpan untuk hamba-hambanya yang tulus. Istighfar sebagai jalan taubat manusia adalah makhluk yang lemah. Sebaik apapun ia berusaha, pasti ada saja kekhilafan, dosa, dan kesalahan yang ia lakukan. Allah menciptakan kita bukan sebagai makhluk yang sempurna, tanpa celah, tetapi sebagai hamba yang diuji dengan dosa, agar kita senantiasa kembali kepadanya dengan taubat dan istighfar. Inilah hakikat hidup seorang muslim.
jatuh dalam dosa, lalu bangkit dengan taubat, kemudian memperbaiki diri dengan istighfar yang tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." QS An-Nur 31. Ayat ini menunjukkan bahwa taubat bukanlah pilihan tambahan, melainkan perintah yang wajib dilakukan oleh setiap orang beriman. Dan istighfar adalah pintu gerbang dari taubat itu. Tanpa istighfar, taubat tidak akan sempurna. Hakikat taubat dalam Islam. Taubat dalam Islam bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Para ulama menjelaskan bahwa taubat memiliki 3 syarat utama. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan adalah inti taubat. Jika seseorang mengaku bertaubat, tetapi hatinya tidak menyesal atas dosa, maka itu hanyalah ucapan kosong. Rasulullah bersabda, penyesalan adalah taubat. HR Ibnu Majah. Berhenti dari dosa tersebut. Tidak mungkin seseorang disebut bertaubat jika ia masih terus-menerus melakukan dosa yang sama tanpa usaha berhenti. Berjanji tidak mengulangi dosa. Niat tulus untuk meninggalkan dosa di masa depan adalah tanda keseriusan dalam taubat. Jika dosa itu berkaitan dengan manusia lain, maka ada syarat keempat, mengembalikan hak orang tersebut atau meminta maaf kepadanya. Istighfar adalah bentuk pengakuan seorang hamba bahwa ia bersalah, menyesal, dan ingin berhenti dari dosa itu. Oleh karena itu, istighfar menjadi bagian paling penting dalam proses taubat. Mengapa Allah membuka pintu taubat? Allah adalah Maha Pengampun. Bahkan dalam banyak ayat, Allah menegaskan bahwa Dia lebih mencintai hamba yang bertaubat daripada mereka yang sombong dengan dosa. Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS Az-Zumar 53. Ayat ini adalah kabar gembira terbesar bagi manusia. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni Allah selama kita tulus memohon ampunannya. Bahkan dosa syirik yang merupakan dosa terbesar pun dapat diampuni jika seseorang benar-benar bertaubat sebelum ajal menjemput. Allah membuka pintu taubat bukan karena Dia membutuhkan kita, melainkan karena kita yang membutuhkannya. Tanpa ampunan Allah, kita akan hancur oleh beban dosa kita sendiri. Dengan taubat dan istighfar, kita mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan kembali ke jalan yang benar. Istighfar, kunci penghapus dosa. Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. HR Ibnu Majah. Hadits ini memberikan motivasi luar biasa. Bayangkan, dosa sebesar gunung sekalipun dapat dihapus hingga bersih dengan taubat yang tulus. Dan jalan taubat itu dimulai dengan istighfar. Ada sebuah kisah tentang seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Dalam perjalanan hidupnya, ia merasa ingin bertaubat. Ia pergi menemui seorang alim dan bertanya, "Apakah dosaku bisa diampuni?" Sang alim menjawab, "Tidak, dosamu terlalu besar." Lalu orang itu membunuh alim tersebut sehingga jumlah korbannya menjadi 100 orang. Namun kemudian ia mendatangi seorang ulama lain. Kali ini ulama tersebut menjawab, "Tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dan ampunan Allah. Tetapi pergilah ke sebuah kampung, tinggalkan kebiasaan burukmu, dan mulailah hidup baru di sana." Dalam perjalanan menuju kampung itu, ajal menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih mengenai nasibnya. Namun Allah berfirman bahwa ia lebih dekat kepada rahmat dan akhirnya Allah mengampuninya. Kisah ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Meski seseorang penuh dosa,
Jika ia sungguh-sungguh ingin kembali dengan istighfar dan taubat, Allah akan menerima. Istighfar sebagai penyucian jiwa. Hati manusia bagaikan cermin. Dosa adalah debu yang menempel di permukaan cermin itu. Jika dibiarkan menumpuk, cermin akan semakin buram hingga tak lagi memantulkan cahaya. Istighfar ibarat kain lembut yang membersihkan debu itu. Semakin sering istighfar, semakin bersih cermin hati, dan semakin mudah hati menerima cahaya petunjuk Allah. Tanpa istighfar, hati akan keras dan gelap. Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. QS Al-Mutaffifin 14. Namun dengan istighfar, hati yang gelap bisa kembali bercahaya. Jiwa yang kotor bisa kembali suci. Inilah sebabnya Rasulullah selalu beristighfar, meski beliau maksum. Beliau ingin memberi teladan bahwa manusia tidak boleh membiarkan debu dosa menumpuk di hatinya. Istighfar sebagai jalan perubahan hidup. Banyak orang yang merasa sulit berubah. Mereka ingin meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi selalu gagal. Kuncinya adalah istighfar. Dengan istighfar, kita menyadari kelemahan diri dan meminta pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, mustahil kita bisa berubah. Ada ungkapan indah dari seorang ulama, taubat tanpa istighfar bagaikan tubuh tanpa ruh, dan istighfar tanpa penyesalan bagaikan pohon tanpa buah. Artinya, istighfar harus diiringi penyesalan dan niat untuk berubah. Dari situlah Allah akan menolong kita membuka lembaran baru dalam hidup. Istighfar adalah pintu utama taubat. Ia menghubungkan manusia dengan Allah, membuka kesempatan baru, dan menghapus dosa sebesar apapun. Tanpa istighfar, hati kita akan tetap kotor, hidup kita akan terjebak dalam dosa, dan jalan pulang ke Allah akan tertutup. Namun dengan istighfar, semua itu bisa berubah. Jika hari ini kita merasa terjerat dosa yang menyesakkan dada, jangan biarkan setan membisikkan putus asa. Jangan menunggu esok untuk bertaubat, karena kita tidak tahu apakah esok masih menjadi milik kita. Katakan sekarang dengan penuh kesungguhan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena siapapun yang kembali kepada Allah dengan istighfar, niscaya Allah akan menerima dan mengampuninya. Istighfar sebagai sumber rezeki dan keberkahan. Banyak orang di dunia ini merasa hidupnya sempit, rezekinya sulit, usahanya terhambat, dan keberkahan hidup seakan menjauh. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga, bekerja siang dan malam, namun hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sebagian merasa putus asa, bahkan menyalahkan keadaan. Padahal, kunci kelapangan rezeki dan datangnya keberkahan sudah Allah tunjukkan dengan jelas dalam Al-Quran. Istighfar. Allah Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. QS Nuh 10-12. Ayat ini adalah bukti nyata bahwa istighfar bukan hanya sekadar doa penghapus dosa, tetapi juga jalan turunnya nikmat dunia. Hujan yang menyejukkan bumi, harta yang melimpah, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, serta keberkahan berupa kebun dan sungai. Semua ini adalah simbol kesejahteraan dan ketenangan hidup yang Allah janjikan bagi mereka yang tekun beristighfar. Rezeki dalam pandangan Islam. Dalam Islam, rezeki tidak hanya terbatas pada uang atau harta. Rezeki mencakup seluruh nikmat yang Allah anugerahkan, kesehatan, umur yang panjang, keluarga yang harmonis, ketenangan hati, hingga ilmu yang bermanfaat. Bahkan, udara yang kita hirup, matahari yang menyinari,
dan tetesan hujan yang menyejukkan juga termasuk rezeki. Namun, seringkali manusia hanya menilai rezeki dari harta semata. Padahal, ada orang yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya gelisah, keluarganya berantakan, kesehatannya rapuh. Itu pertanda hartanya tidak membawa keberkahan. Sebaliknya, ada orang yang hartanya sederhana, tetapi hidupnya tentram, keluarganya rukun, hatinya damai. Itulah hakikat rezeki yang penuh keberkahan. Pertanyaannya, bagaimana cara mendatangkan rezeki yang melimpah sekaligus penuh keberkahan? Salah satunya adalah dengan istighfar. Rahasia istighfar sebagai pintu rezeki. Mengapa istighfar bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki? Jawabannya, karena dosa-dosa yang kita lakukan sering menjadi penghalang datangnya nikmat Allah. Dosa bagaikan awan gelap yang menutupi cahaya rahmat Allah. Selama awan itu tidak dihapus dengan istighfar, maka sinar keberkahan tidak akan bisa masuk ke dalam hidup kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia perbuat. H.R. Ahmad. Hadits ini menunjukkan bahwa dosa bukan hanya berbahaya di akhirat, tetapi juga berdampak pada kehidupan dunia. Rezeki yang semestinya datang bisa tertahan karena dosa. Namun ketika seorang hamba beristighfar, maka Allah membersihkan dosanya dan jalan rezekinya kembali terbuka. Kisah nyata tentang keajaiban istighfar. Banyak kisah ulama salaf yang membuktikan bahwa istighfar benar-benar mendatangkan rezeki. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang dengan keluhan berbeda-beda. Ada yang mengeluh tentang kemiskinan, ada yang mengeluh belum punya anak, ada yang mengeluh tentang kekeringan di kampungnya. Kepada masing-masing orang itu, beliau hanya memberikan satu nasihat, perbanyaklah istighfar. Orang-orang heran mengapa solusi untuk semua masalah itu sama. Maka Al-Hasan Al-Basri membaca ayat QS Nuh 10-12 di atas. Dari situlah kita tahu bahwa istighfar adalah solusi universal untuk berbagai masalah hidup. Rezeki, keturunan, hujan, hingga keberkahan. Istighfar membawa keberkahan. Keberkahan berbeda dengan sekadar kelimpahan. Kelimpahan bisa saja membawa kesengsaraan jika tidak ada keberkahan. Sebaliknya, sesuatu yang sedikit bisa membawa kebahagiaan jika Allah limpahkan keberkahan di dalamnya. Keberkahan berarti bertambahnya kebaikan dari sesuatu yang Allah berikan. Harta yang sedikit tetapi mencukupi. Waktu yang singkat tetapi bermanfaat. Anak-anak yang sederhana tetapi berbakti. Semua ini adalah tanda keberkahan. Dan salah satu cara meraih keberkahan itu adalah istighfar. Allah berfirman, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Qus Al-A'raf 96. Beriman, bertakwa, dan beristighfar adalah kunci datangnya keberkahan dari langit, hujan, rahmat, keberlimpahan, dan dari bumi, kesuburan, kesejahteraan, kemakmuran. Istighfar di saat sempit dan lapang. Banyak orang baru ingat beristighfar saat hidup terasa sempit. Padahal, istighfar seharusnya juga menjadi amalan utama ketika hidup sedang lapang. Mengapa? Karena keberkahan seringkali diuji, justru ketika kita berada dalam kelapangan. Banyak orang yang saat diuji kemiskinan masih sabar, tetapi ketika diuji dengan kekayaan, justru lalai dan jauh dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesempitannya, kelapangan bagi setiap kesusahannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. H.R. Abu Dawud Ibnu Majah. Hadits ini menegaskan bahwa istighfar adalah solusi universal. Bukan hanya ketika kita miskin, tetapi juga ketika kita kaya, agar harta kita penuh berkah. Bukan hanya ketika kita gelisah, tetapi juga ketika kita tenang, agar hati kita tetap terjaga.
Mengamalkan istighfar untuk rezeki. Bagaimana cara mengamalkan istighfar agar mendatangkan rezeki dan keberkahan? Perbanyak istighfar setiap hari. Jadikan istighfar sebagai zikir harian. Minimal 100 kali setiap pagi dan sore. Lebih banyak lebih baik. Sertakan istighfar dalam doa. Sebelum memohon rezeki, sertakan istighfar agar doa lebih mudah diijabah. Istighfar dengan hati yang tulus. Jangan sekadar mengucapkan di lisan. Rasakan penyesalan dalam hati dan harapan kepada Allah. Gabungkan istighfar dengan amal saleh. Misalnya setelah sedekah, beristighfar. Setelah sholat, beristighfar. Ini menambah keberkahan amal dan membuka pintu rezeki. Istighfar adalah kunci rezeki dan keberkahan. Ia membuka pintu-pintu langit yang tertutup oleh dosa, menurunkan hujan rahmat, melimpahkan harta, menghadirkan keturunan, dan mengisi hidup dengan keberkahan. Betapa indah janji Allah bagi mereka yang senantiasa melazimkan istighfar. Jika hari ini rezeki terasa sempit, usaha tersendat, atau hidup terasa kurang berkah, mungkin yang kurang dari diri kita bukan kerja keras, melainkan istighfar. Mari perbanyak istighfar, bukan hanya ketika susah, tetapi juga ketika lapang. Karena di balik setiap astagfirullah yang tulus, ada pintu-pintu rezeki dan keberkahan yang menunggu untuk dibuka oleh Allah. Istighfar sebagai penolak bala dan musibah. Hidup di dunia tidak pernah lepas dari ujian dan musibah. Ada orang yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan bencana alam, peperangan, atau kesempitan hidup. Semua itu adalah sunnatullah, aturan kehidupan yang tidak bisa dihindari. Namun, Islam mengajarkan kepada kita berbagai amalan untuk melindungi diri dari bala, malapetaka, dan musibah. Salah satu amalan agung itu adalah istighfar. Istighfar bukan hanya penghapus dosa dan pembuka rezeki, tetapi juga perisai yang melindungi seorang hamba dari mara bahaya yang tidak terlihat. Istighfar bagaikan benteng yang kokoh, yang mampu menolak takdir buruk dengan izin Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." HR, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits ini menjelaskan bahwa istighfar adalah senjata seorang mukmin dalam menghadapi kesulitan hidup. Dengan istighfar, bala bisa dihindari, musibah bisa diringankan, dan hati bisa tetap tenang meskipun cobaan datang bertubi-tubi. Musibah dan dosa, hubungan yang sering terlupakan. Dalam Islam, ada hubungan erat antara dosa dan musibah. Banyak musibah yang menimpa manusia sejatinya adalah akibat dari perbuatan dosa mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu." QS Asy-Syura 30. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa dosa adalah sebab utama datangnya bala. Kebohongan, kezaliman, kemaksiatan, dan kelalaian bisa mendatangkan bencana baik secara pribadi maupun kolektif. Namun Allah Maha Pengasih. Dia tidak menimpakan semua akibat dosa kita, bahkan kebanyakan masih Dia ampuni. Dan salah satu cara agar musibah tidak menimpa adalah dengan istighfar. Istighfar sebagai pelindung umat. Ada sebuah kisah dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Yunus alaihi salam. Mereka telah berbuat maksiat dan hampir ditimpa azab Allah. Namun ketika mereka menyadari kesalahan dan segera beristighfar serta bertaubat, Allah mencabut azab itu dari mereka. Allah berfirman, "Maka kalau sekiranya ada penduduk suatu negeri yang beriman serta mereka beriman, niscaya kami akan hindarkan dari mereka azab kehidupan dunia, dan kami beri mereka kesenangan hingga waktu tertentu. Dan mengapa tidak ada penduduk
suatu negeri yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab kehidupan dunia dan kami beri mereka kesenangan sampai waktu yang tertentu. QS Yunus 98. Ayat ini adalah bukti nyata bahwa istighfar dan taubat kolektif bisa menjadi penyelamat sebuah kaum dari bala dan bencana. Jika satu kota, satu negeri, atau satu bangsa memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmat dan jauhkan mereka dari malapetaka. Contoh nyata dari para salaf. Banyak kisah dari para ulama salaf yang menunjukkan kekuatan istighfar sebagai penolak bala. Dikisahkan bahwa pada suatu masa terjadi kekeringan panjang di sebuah negeri. Orang-orang keluar untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Namun hujan tidak kunjung turun. Lalu seorang alim berkata, "Perbanyaklah istighfar, karena dosa-dosa kalianlah yang menahan turunnya hujan." Setelah itu, orang-orang memperbanyak istighfar, dan dengan izin Allah, hujan pun turun membasahi bumi. Demikian pula ada seorang ulama yang berkata, "Aku tidak pernah melihat senjata yang lebih ampuh untuk menolak bala selain istighfar." Kalimat ini mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya ibadah lisan, tetapi benteng yang nyata melindungi manusia dari mara bahaya. Mengapa istighfar bisa menolak bala? Pertanyaan yang sering muncul. Bagaimana mungkin kalimat sederhana seperti istighfar bisa menolak bala? Jawabannya adalah karena istighfar mendatangkan kasih sayang Allah. Ketika kasih sayang Allah turun, maka bala dan musibah tidak akan menimpa, atau setidaknya musibah itu akan diperingan. Ibarat hujan yang deras, dosa adalah atap yang bocor, membuat kita kebasahan. Namun istighfar adalah perbaikan atap itu, sehingga rahmat Allah masuk, sementara bala tertahan. Dengan istighfar, kita mengakui kelemahan diri, meminta perlindungan Allah, dan Allah pun melindungi kita. Istighfar di saat bencana. Ketika musibah sudah terjadi, istighfar tetap menjadi amalan utama. Musibah seringkali menjadi pengingat agar manusia kembali kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa salah satu doa ketika ditimpa bencana adalah doa istighfar. Karena dengan istighfar, musibah akan menjadi penghapus dosa dan Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih besar. Seorang mukmin yang ditimpa musibah lalu beristighfar, ia tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa, tetapi juga pahala kesabaran. Musibah baginya bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju rahmat Allah. Istighfar sebagai amalan kolektif. Bayangkan jika satu keluarga, satu komunitas, atau satu bangsa bersama-sama memperbanyak istighfar. Betapa besar rahmat Allah yang akan turun, betapa banyak bala yang bisa ditolak. Inilah yang diajarkan dalam doa-doa kolektif, salat istisqa, dan majelis zikir. Semuanya dimaksudkan agar manusia bersama-sama memohon ampun, sehingga Allah menurunkan rahmat dan menghindarkan bala. Istighfar adalah perisai seorang mukmin dari bala dan musibah. Dosa adalah penyebab datangnya malapetaka. Sedangkan istighfar adalah penghapus dosa yang sekaligus menjadi penolak bala. Dengan istighfar, Allah menurunkan rahmat-Nya, menjauhkan azab, melapangkan kesulitan, dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Jika hari ini kita melihat dunia penuh bencana, negeri kita dipenuhi musibah, atau hidup kita sering dirundung kesulitan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Mari introspeksi diri. Sudahkah kita memperbanyak istighfar? Karena bisa jadi bala itu datang akibat dosa-dosa yang belum kita mohonkan ampunan. Maka, mulai hari ini, jadikan istighfar sebagai benteng hidup. Ucapkan astagfirullah dengan tulus, bukan hanya ketika berbuat dosa, tetapi juga setiap saat, agar Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan bangsa kita dari bala yang tampak
maupun yang tersembunyi. Istighfar sebagai penenang hati dan jiwa. Setiap manusia pasti pernah merasakan kegelisahan, kesedihan, atau kekhawatiran. Ada kalanya hati terasa berat tanpa sebab yang jelas. Pikiran penuh beban dan jiwa diliputi rasa cemas. Inilah fitrah kehidupan. Manusia tidak bisa selalu bahagia tanpa ujian. Namun Allah, dengan kasih sayangnya, memberikan obat penenang hati yang murah, mudah, dan bisa diamalkan siapapun, kapanpun, dimanapun. Itulah istighfar. Istighfar bukan hanya ucapan ringan di bibir, melainkan doa yang mampu meredakan keresahan batin. Saat lidah mengucapkan astagfirullah, jiwa terasa lebih ringan, hati lebih lapang, dan pikiran lebih jernih. Mengapa demikian? Karena istighfar adalah pengakuan tulus seorang hamba bahwa ia lemah, penuh dosa, dan hanya Allah tempat ia kembali. Kegelisahan hati. Karena dosa salah, satu penyebab utama kegelisahan hati adalah dosa. Dosa yang menumpuk membuat hati gelap, pikiran keruh, dan jiwa gundah. Itulah mengapa seseorang bisa merasa gelisah meski kehidupannya terlihat baik-baik saja. Rasulullah bersabda, "Kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, dan kamu tidak suka bila orang lain mengetahuinya." HR Muslim. Hadits ini menegaskan bahwa dosa sejatinya membawa kegelisahan dalam hati. Semakin banyak dosa, semakin berat beban batin. Namun Allah memberikan solusi agar hati kembali tenang, yaitu dengan istighfar. Setiap kali kita beristighfar, dosa-dosa itu dihapus dan hati kembali bercahaya. Istighfar menjadikan hati lapang. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang beramal syalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." QS An-Nahl 97. Salah satu amal syalih yang paling mudah dilakukan adalah istighfar. Ketika seseorang beristighfar dengan tulus, Allah membersihkan dosanya dan melapangkan dadanya. Hati yang sempit karena dosa menjadi luas. Jiwa yang resah menjadi damai. Inilah janji Allah yang pasti benar. Kisah orang yang mendapat ketenangan dari istighfar. Ada sebuah kisah dari seorang ulama salaf. Ia berkata, "Aku pernah dilanda kesedihan yang mendalam, hingga aku tidak mampu tidur dan makan. Lalu aku teringat firman Allah tentang istighfar. Maka aku berwudu, salat, dan memperbanyak istighfar. Subhanallah, tidak lama kemudian hatiku menjadi tenang, kesedihanku hilang, dan jiwaku kembali damai." Kisah ini menunjukkan bahwa istighfar bukan sekadar ucapan, tetapi memiliki pengaruh nyata pada ketenangan jiwa. Karena istighfar menghubungkan kita dengan Allah, sumber segala ketenangan. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." QS Ar-Rad 28. Istighfar mengusir kecemasan. Kecemasan seringkali datang karena terlalu memikirkan masa depan. Manusia takut miskin, takut gagal, takut kehilangan. Padahal, masa depan adalah rahasia Allah. Semakin kita cemas, semakin hati kita gelisah. Istighfar membantu kita menyerahkan masa depan kepada Allah. Saat kita beristighfar, kita sedang berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lemah, aku banyak salah, aku serahkan urusanku kepadamu." Dengan penyerahan total ini, hati menjadi tenang, karena kita tahu masa depan di tangan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Istighfar dan kekuatan psikologis. Dari sisi psikologis, istighfar berperan sebagai terapi bagi jiwa. Ketika seseorang mengakui kesalahannya dan memohon ampun, ia melepaskan rasa bersalah yang membebani pikiran. Rasa bersalah yang dipendam bisa merusak kesehatan mental, menimbulkan depresi, bahkan membuat hidup terasa hampa.
Namun dengan istighfar, beban itu lepas. Seseorang merasa diperhatikan, diampuni, dan diberi kesempatan baru. Itulah sebabnya orang yang rajin beristighfar cenderung lebih tenang, optimis, dan bahagia. Istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menjadikan istighfar sebagai sumber ketenangan hati? Istighfar setelah sholat. Rasulullah mengajarkan agar kita membaca istighfar setiap selesai sholat. Karena dalam sholat pun pasti ada kekurangan yang perlu diampuni. Istighfar sebelum tidur. Sebelum menutup mata, biasakan beristighfar agar hati tenang, tidur nyenyak, dan dosa hari itu terhapus. Istighfar saat bangun tidur. Mulailah hari dengan istighfar. Hati akan lebih ringan dan siap menghadapi aktivitas. Istighfar ketika gelisah. Jika tiba-tiba hati gelisah, segera ucapkan astagfirullah. Insya Allah, hati akan lebih damai. Rahasia ketentraman. Para ulama besar dikenal memiliki hati yang tenang meski menghadapi ujian berat. Salah satu rahasianya adalah mereka senantiasa beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, meski menghadapi fitnah besar pada zamannya, beliau tetap tenang dan sabar. Hal itu karena lisannya tidak pernah kering dari istighfar. Demikian pula para salafus syalih. Mereka menjadikan istighfar sebagai zikir utama. Mereka tahu bahwa dunia penuh kegelisahan dan satu-satunya jalan ketenangan adalah kembali kepada Allah dengan istighfar. Hati yang tenang adalah nikmat terbesar dalam hidup. Sebab harta, jabatan, atau popularitas tidak ada artinya jika hati selalu gelisah. Dan salah satu jalan termudah untuk mendapat ketenangan hati adalah istighfar. Dengan istighfar, dosa terhapus, hati bersih, jiwa damai, dan pikiran lapang. Jika hari ini hati kita terasa berat, pikiran kacau, atau jiwa resah, jangan buru-buru mencari hiburan duniawi. Cobalah berwudu, duduk tenang, dan lafalkan dengan penuh kesungguhan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biarkan kalimat itu mengalir menembus hati, membersihkan dosa, dan menghadirkan ketenangan. Karena sejatinya, ketenangan jiwa bukan datang dari dunia, tetapi dari Allah. Dan salah satu jalan tercepat menuju Allah adalah dengan istighfar. Istighfar sebagai bekal di hari akhirat. Setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghindari kematian. Dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan kehidupan abadi menanti di akhirat. Oleh karena itu, orang beriman selalu memikirkan apa bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Bekal itu bukan harta, bukan kedudukan, dan bukan pula popularitas. Bekal terbaik adalah amal syaleh, keikhlasan, dan ketaatan. Di antara amal yang paling mulia sebagai bekal menuju akhirat adalah istighfar. Istighfar bukan hanya doa untuk memohon ampunan di dunia, tetapi juga cahaya yang akan menyelamatkan kita di alam kubur, di padang mahsyar, dan di hadapan Allah pada hari perhitungan. 1. Istighfar menghapus dosa sebagai persiapan akhirat. Setiap dosa yang kita lakukan adalah beban di akhirat. Rasulullah bersabda, "Celakalah orang yang banyak dosanya pada hari kiamat, sedangkan ampunan Allah luas dan rahmatnya lebih besar." Har Tabrani. Beban dosa akan memberatkan timbangan amal. Jika timbangan dosa lebih berat, celakalah seseorang. Namun Allah memberi jalan agar beban itu bisa dihapus, yaitu dengan istighfar. Ketika kita sering beristighfar di dunia, dosa-dosa dihapuskan. Maka saat di akhirat, timbangan amal kita lebih ringan dari beban dosa, dan kita berpeluang besar masuk ke dalam rahmat Allah. 2. Istighfar menjadi penolong di alam kubur-kubur adalah tempat pertama dari perjalanan panjang menuju akhirat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari tahapan akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka setelahnya lebih mudah. Namun,
Jika ia tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. HR Tirmidzi. Banyak orang yang mengira bahwa istighfar hanya bermanfaat di dunia, padahal ia juga menjadi penolong di kubur. Ketika seorang hamba rajin beristighfar, kuburnya akan dilapangkan oleh Allah, disinari cahaya, dan dijaga dari azab. Bayangkanlah, saat semua orang meninggalkan kita, hanya amal syalih yang menemani. Di antara amal yang paling menenangkan di alam barzakh adalah istighfar yang tulus. 3. Istighfar sebagai perisai di hari kiamat. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, haus, lapar, dan ketakutan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, keringat bercucuran, dan semua orang sibuk dengan nasib masing-masing. Hari itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Beruntunglah orang yang banyak mendapati catatan istighfar dalam kitab amalnya." HR Ibnu Majah. Hadits ini menunjukkan bahwa istighfar akan menjadi perisai di hari kiamat. Orang yang rajin beristighfar akan mendapatkan ampunan, sehingga dosanya tidak memperberat perhitungan. Keempat, istighfar dan syafaat Rasulullah. Rasulullah adalah pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau akan memohonkan ampunan bagi umatnya yang berdosa. Namun syafaat ini lebih mudah didapat oleh orang-orang yang rajin beristighfar di dunia. Mengapa demikian? Karena istighfar adalah bentuk pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Allah. Sehingga ketika datang ke padang mahsyar, orang itu sudah membawa bekal pengakuan dan permohonan ampunan yang konsisten. Dengan izin Allah, syafaat Rasulullah lebih dekat kepadanya. Kisah orang yang diselamatkan oleh istighfar. Dalam kitab-kitab salaf, diceritakan ada seseorang yang semasa hidupnya banyak berbuat dosa. Namun ia memiliki satu kebiasaan. Setiap malam sebelum tidur, ia menangis dan beristighfar kepada Allah. Ketika ia wafat, seorang ulama bermimpi melihatnya. Dalam mimpi itu, ia berkata, "Allah telah mengampuniku karena istighfarku yang tulus setiap malam. Meskipun aku banyak dosa, Allah menutupi aibku di hadapan para malaikat dan mengampuniku." Kisah ini menjadi pelajaran bahwa istighfar adalah bekal nyata untuk akhirat. Meskipun manusia banyak salah, Allah Maha Pengampun bagi yang senantiasa kembali kepadanya. 6. Istighfar dalam doa para nabi yang maksum pun senantiasa beristighfar, padahal mereka dijamin surga. Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah bekal yang paling utama. Nabi Adam alaihissalam berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." QS Al-A'raf 23. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu." QS Nuh 10-11. Rasulullah sendiri, meski tanpa dosa, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Jika para nabi yang suci saja menjadikan istighfar sebagai bekal akhirat, bagaimana dengan kita yang penuh dosa? 7. Istighfar dan keselamatan di Syirat. Di akhir perjalanan menuju surga, setiap manusia harus melewati Syirat, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Banyak yang tergelincir ke neraka, hanya sedikit yang selamat. Istighfar yang tulus akan menjadi cahaya yang menerangi jalan Syirat. Orang yang rajin beristighfar di dunia, Allah mudahkan langkahnya melewati jembatan itu dengan selamat. Inilah salah satu bentuk nyata bahwa istighfar adalah bekal akhirat yang tidak ternilai. 8. Istighfar menjadi alasan. Masuk surga Allah berfirman, "Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka.
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. QS Ali Imran 135-136. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa istighfar adalah jalan menuju surga. Orang yang cepat sadar, segera beristighfar, dan tidak mengulang dosa, Allah janjikan surga untuknya. Setiap amal baik yang kita lakukan adalah bekal menuju akhirat. Namun di antara amal-amal itu, istighfar memiliki keistimewaan tersendiri. Ia adalah penghapus dosa, cahaya di kubur, perisai di padang mahsyar, dan alasan keselamatan di Syirath. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa, tetapi Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya melalui istighfar. Karenanya, jangan pernah menunda untuk beristighfar, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput, dan hanya istighfar yang dapat meringankan langkah menuju surga. Marilah kita jadikan istighfar sebagai bekal utama di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Sungguh beruntunglah orang yang banyak mendapati istighfar dalam catatan amalnya." HR Ibnu Majah. Semoga kita termasuk hamba yang senantiasa beristighfar hingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan kubur kita, memudahkan hisab kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Istighfar sebagai jalan meraih keajaiban hidup manusia seringkali merasa hidupnya terhimpit. Rezeki sempit, hati gelisah, doa terasa belum terkabul, atau masalah datang bertubi-tubi. Ada yang mencoba mengatasi dengan kerja lebih keras, ada yang mencari solusi dengan cara duniawi. Namun lupa bahwa ada satu kunci yang Allah janjikan dalam Al-Quran, istighfar. Istighfar bukan sekadar doa memohon ampun, tetapi juga pintu keajaiban hidup. Dari istighfar, lahirlah keberkahan, kelapangan, dan pertolongan Allah dalam berbagai bentuk yang tak terduga. 1. Janji Allah bagi orang yang beristighfar. Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihi salam, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai." QS Nuh 10-12. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa istighfar membawa keajaiban-keajaiban hidup. Hujan turun, rezeki melimpah, keturunan diberkahi, dan alam semesta mendukung kehidupan manusia. Semua ini adalah janji Allah yang tidak pernah dusta. 2. Istighfar membuka pintu rezeki. Banyak orang yang merasa rezekinya sempit. Ia sudah berusaha keras, tetapi hasilnya tetap terbatas. Dalam kondisi ini, salah satu amalan yang paling dianjurkan adalah memperbanyak istighfar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kebahagiaan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka." HR Ahmad. Hadits ini menegaskan bahwa istighfar adalah kunci kelapangan rezeki. Rezeki tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, keberkahan waktu, dan ketenangan hati. 3. Istighfar mengundang pertolongan Allah. Dalam hidup, manusia sering menghadapi masalah yang di luar kemampuan dirinya. Ada yang dililit utang, ada yang menghadapi sakit keras, ada yang diuji dengan kehilangan, bahkan ada yang jatuh dalam kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, istighfar menghadirkan pertolongan Allah. Karena istighfar bukan hanya permintaan ampun, melainkan juga bentuk pengakuan kelemahan diri di hadapan Sang Maha Kuasa. Ketika seorang hamba merendahkan diri dengan istighfar, Allah akan menurunkan pertolongan yang tak terduga. Bisa berupa jalan keluar dari masalah,
bisa berupa kekuatan hati atau bisa berupa solusi yang datang tanpa disangka-sangka. Keempat, kisah-kisah nyata keajaiban istighfar. Banyak kisah dari para ulama dan orang saleh yang merasakan keajaiban istighfar dalam hidupnya. A. Kisah Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal bermalam di sebuah masjid, namun penjaga masjid tidak memperbolehkannya. Beliau pun terpaksa tidur di luar. Ada seorang tukang roti yang melihat dan mengajaknya ke rumahnya. Tukang roti itu berkata, "Setiap kali aku mengaduk adonan, aku beristighfar kepada Allah." Imam Ahmad bertanya, "Apakah engkau merasakan hasil dari istighfarmu?" Tukang roti menjawab, "Ya, setiap doa yang kupanjatkan dikabulkan Allah, kecuali satu. Aku belum pernah bertemu Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad pun menangis, lalu berkata, "Subhanallah, justru karena istighfarmulah Allah mendatangkan aku ke rumahmu malam ini." B. Kisah seorang laki-laki di masa tabi'in. Diriwayatkan ada seorang laki-laki mengadu kepada Hasan al-Basri karena mengalami kekeringan. Hasan berkata, "Perbanyaklah istighfar." Laki-laki lain datang mengadu karena miskin. Ia pun diberi nasihat yang sama, "Perbanyaklah istighfar." Orang lain datang meminta keturunan. Hasan pun berkata, "Perbanyaklah istighfar." Orang-orang pun bertanya, mengapa jawabannya selalu sama. Hasan menjawab, "Aku tidak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Allah telah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12. Kisah ini menunjukkan bahwa istighfar benar-benar mendatangkan keajaiban dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima, istighfar menenangkan hati yang gelisah. Keajaiban lain dari istighfar adalah ketenangan hati. Banyak orang yang tampak kayat raya, tetapi hatinya gundah gulana. Ada yang memiliki jabatan tinggi, namun hidupnya tidak bahagia. Istighfar menghadirkan ketenteraman batin. Karena setiap kali seseorang beristighfar, ia sedang membersihkan jiwanya dari noda dosa. Hati yang bersih akan lebih mudah merasakan ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan timbul titik hitam di dalam hatinya. Jika ia meninggalkan dosa itu dan memohon ampun kepada Allah, hatinya kembali bersih. Jika ia mengulanginya, maka titik hitam itu bertambah hingga menutupi hatinya." HR Tirmidzi. Maka orang yang rajin beristighfar, hatinya selalu dijaga agar tetap bersih dan lapang. 6. Istighfar sebagai penarik keberkahan. Kehidupan tanpa keberkahan adalah kehidupan yang sia-sia. Ada orang kaya, tetapi hartanya cepat habis. Ada yang sehat, tetapi tidak sempat menikmati. Ada yang punya keluarga, tetapi tidak harmonis. Keberkahan hanya datang dari Allah, dan salah satu jalan untuk meraih keberkahan adalah istighfar. Dengan istighfar, Allah menurunkan keberkahan pada harta, waktu, keluarga, dan segala urusan dunia. 7. Mengapa istighfar menghadirkan keajaiban? Seseorang mungkin bertanya, mengapa istighfar bisa mendatangkan hujan, rezeki, keturunan, dan kebahagiaan? Jawabannya karena istighfar adalah bentuk ketaatan yang membuat Allah ridha. Ketika Allah ridha, seluruh makhluk tunduk untuk mendukung kehidupan hamba itu. Alam semesta bekerja sesuai kehendak Allah, dan Allah lah yang menggerakkannya demi kebaikan hamba yang taat. 8. Istighfar sebagai rutinitas. Harian keajaiban, istighfar hanya bisa dirasakan jika dilakukan secara rutin dan tulus. Rasulullah saja beristighfar 70 hingga 100 kali setiap hari, padahal beliau tidak memiliki dosa. Bagi kita, memperbanyak istighfar bisa dilakukan kapan saja, setelah salat, sebelum tidur, saat bekerja, bahkan di sela-sela aktivitas. Lidah yang basah dengan istighfar akan membawa hati yang tenang, rezeki yang lapang, dan hidup yang penuh keberkahan. Istighfar bukan hanya ibadah, melainkan kunci keajaiban hidup. Dengan istighfar,
Allah membuka pintu rezeki, menurunkan keberkahan, menghapus kegelisahan, dan menghadirkan solusi bagi setiap masalah. Kita sering mencari jalan keluar melalui cara duniawi, padahal kunci utama ada dalam doa dan istighfar. Allah sudah menjanjikan keajaiban itu dalam Al-Quran, Rasulullah telah mencontohkan, dan para salaf telah membuktikannya. Maka marilah kita jadikan istighfar sebagai amalan harian, bukan hanya ketika ingat atau saat susah. Jadikan ia sebagai napas kehidupan, sebagaimana Rasulullah mengajarkannya. Semoga dengan istighfar, Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, memberi keberkahan pada keluarga kita, menghapus dosa-dosa kita, dan akhirnya memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita telah sama-sama belajar tentang keajaiban dari istighfar. Ternyata, istighfar bukan hanya ucapan di lisan, melainkan doa yang mampu mengubah nasib, menghapus dosa, melapangkan rezeki, menenangkan hati, hingga menjadi kunci keselamatan di akhirat. Ingatlah, tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Namun, Allah membuka pintu ampunannya selebar-lebarnya. Rasulullah sendiri yang maksum senantiasa beristighfar puluhan kali setiap hari. Maka, apa alasan kita untuk lalai dari amalan ringan ini? Mari jadikan istighfar sebagai sahabat setia dalam setiap langkah. Ucapkan dengan hati yang ikhlas, sertai dengan niat memperbaiki diri, dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan doa seorang hamba. Semoga dengan istighfar, hidup kita dipenuhi keberkahan, keluarga kita mendapat ketenangan, rezeki kita dilapangkan, dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.